Di sebuah kompleks kos-kosan tua yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah lorong yang dikenal sebagai Lorong 7. Penghuni lama percaya bahwa lorong ini dihuni oleh sosok misterius yang hanya muncul di tengah malam. Siapapun yang melihatnya akan mengalami kejadian mengerikan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ketika seorang mahasiswa baru bernama Raka mulai penasaran dan mencoba mencari tahu kebenarannya, rahasia kelam dari Lorong 7 pun mulai terkuak. Raka, seorang mahasiswa dari luar kota, baru saja pindah ke kos-kosan tua yang dikenal murah dan dekat dengan kampus. Bangunan ini berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan masih mempertahankan arsitektur lamanya. Lorong-lorongnya sempit dan panjang, dengan lampu-lampu redup yang sering berkedip tanpa alasan. Sejak awal, Raka merasakan suasana aneh yang sulit dijelaskan. Malam pertama di sana, dia terbangun pukul 2 dini hari karena suara langkah kaki yang terdengar samar-samar dari lorong. Langkah itu terdengar lambat, seperti seorang yang berjalan dengan menyeret kaki. Saat Raka mengintip dari balik pintu kamarnya, lorong itu kosong. Hanya cahaya lampu redup yang berkelip-kelip. Keesokan paginya, Raka menceritakan kejadian itu pada Dimas, teman sekamarnya. Dimas hanya tersenyum tipis. Udah biasa, Rak. Kalau malam-malam dengar suara aneh, mending diam aja. Jangan coba-coba keluar kamar. Perkataan Dimas membuat Raka semakin penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di lorong ini? Beberapa hari kemudian, Raka mulai mendengar cerita dari penghuni lama. Konon, bertahun-tahun lalu, ada seorang wanita bernama Sari yang tinggal di kamar ujung lorong 7. Sari dikenal pendiam dan jarang berinteraksi dengan penghuni lain. Suatu malam, dia ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya, dengan wajah yang membiru dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Anehnya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sejak kejadian itu, penghuni kos mulai mengalami hal-hal aneh, terutama mereka yang tinggal di dekat lorong 7. Suara langkah kaki, bisikan samar di malam hari, hingga bayangan hitam yang melintas cepat seringkali muncul tanpa bisa dijelaskan. Beberapa penghuni bahkan pernah melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung lorong, memandang ke arah mereka dengan tatapan kosong. Meski diperingatkan, rasa penasaran Raka semakin besar. Suatu malam saat semua penghuni telah tertidur, dia memutuskan untuk menyelidiki lorong 7. Berbekal senter dan ponselnya, Raka melangkah pelan-pelan ke lorong tersebut. Udara di lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip seolah akan padam. Langkah kaki Raka menggema, memecah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. Pergi, sebelum terlambat. Raka terhenti. Cahaya senter yang dia arahkan ke ujung lorong hanya memperlihatkan pintu kamar yang tertutup rapat. Namun, saat dia melangkah lebih dekat, bayangan hitam melintas dengan cepat di depan matanya. Jantung Raka berdegup kencang, tetapi rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran yang menggebu-gebu. Di dalam kamar yang gelap dan berdebu, udara terasa semakin pengap. Cahaya senter Raka menyorot ke segala arah, namun ruangan itu tampak kosong, kecuali sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Bingkainya terbuat dari kayu ukir kuno, dan permukaannya memantulkan bayangan samar-samar. Ketika Raka melangkah lebih dekat, tiba-tiba wajah pucat seorang wanita muncul di cermin. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya, dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Raka. Wajahnya perlahan tersenyum, senyum yang dingin dan tidak manusiawi. Dalam kepanikan, Raka berlari keluar kamar. Namun, lorong yang tadinya sempit kini terasa lebih panjang dan gelap.
Lampu-lampu padam, meninggalkan hanya kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki mengikuti di belakangnya, semakin dekat dan semakin cepat. Ketika Raka menoleh ke belakang, sosok wanita itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tetapi yang terdengar hanya suara bisikan pelan yang berulang-ulang. "Aku menunggumu." Pagi harinya, penghuni kos gempar menemukan Raka tergeletak di lorong dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, persis seperti Sari bertahun-tahun lalu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun ekspresi ketakutan di wajahnya mengatakan segalanya. Sejak kejadian itu, lorong 7 semakin jarang dilewati penghuni. Mereka percaya bahwa Rosari masih mencari teman untuk menemaninya dalam kegelapan. Dan siapapun yang berani menatap matanya lebih dari 3 kali, tidak akan perlu bisa kembali. Malam itu, gedung Arjuna Tower tampak sunyi. Hanya suara angin malam yang berdesir melewati jendela kaca yang besar. Danny, seorang petugas keamanan baru, menguap lebar sambil menyeruput kopi instannya. Shift malam selalu membosankan. Tak ada siapapun di gedung setelah pukul 10 malam. Tapi malam ini terasa berbeda. Dari ruang monitor keamanan, Danny mendengar sesuatu yang aneh. Suara ding dari lift berbunyi berkali-kali, seolah-olah ada yang sedang naik turun. Namun, saat dicek review, lift itu kosong. Beberapa jam sebelum kejadian aneh itu, Pak Joko, satpam senior, sempat berpesan padanya, jangan pernah gunakan lift setelah tengah malam. Danny tertawa mendengar peringatan itu. "Serius, Pak? Emangnya kenapa?" Pak Joko menghela napas panjang. "Kamu baru di sini, jadi mungkin belum tahu. Tapi dulu ada seorang karyawan yang meninggal di dalam lift ini. Dia tidak pernah benar-benar pergi." Danny mengernyit. "Siapa?" Pak Joko tidak menjawab. Dia hanya menepuk pundak Danny dan pergi. Danny menganggapnya hanya cerita iseng. Namun, tepat pukul 12.45 malam, intercom berbunyi. "Pak, tolong, saya terjebak di lift lantai 13. Danny membeku. Gedung ini tidak punya lantai 13. Tapi suara itu terdengar sangat seorang wanita, napasnya terdengar panik. Danny buru-buru mengecek CCTV lift. Ada seseorang di dalamnya. Seorang wanita berdiri membelakangi kamera. Rambutnya panjang, terurai kusut. Tubuhnya sedikit bergoyang, seolah dia sedang menangis. Danny mencoba bicara melalui intercom. "Halo, Mbak, siapa namanya? Tenang, saya akan bantu." "Hening." Tiba-tiba wanita itu berhenti bergerak. Dia berdiri kaku, lalu perlahan menoleh ke arah kamera. Danny langsung merinding. Wajah wanita itu penuh luka sayatan. Bibirnya robek lebar hingga ke pipi, membentuk senyuman mengerikan. Matanya kosong seperti lubang hitam tanpa kehidupan. Ding! Lift itu bergerak turun menuju basement. Danny panik. Lift di gedung ini seharusnya dikunci setelah jam kerja. Bagaimana mungkin bisa bergerak sendiri? Dia berlari ke ruang lift, berharap bisa menghentikannya secara manual. Namun, saat pintu lift terbuka di basement, tidak ada siapapun di dalam. Hanya ada sesuatu di lantai lift. Kartu akses lusuh. Danny membungkuk mengambilnya. Nama di kartu itu membuatnya hampir menjatuhkannya kembali. Ayu Wijaya, Divisi Keuangan. Danny teringat cerita Pak Joko. Ayu Wijaya, nama itu adalah karyawan yang bunuh diri di dalam lift 10 tahun lalu. Jantung Danny berdetak kencang. Lalu intercom kembali berbunyi. "Pak, kenapa nggak tolong saya?" Suara itu kini terdengar di belakangnya. Danny menoleh dan melihat Ayu berdiri di belakangnya. Tubuhnya tergantung di udara, matanya menatap kosong ke arahnya. Danny berteriak dan mundur terburu-buru, tapi pintu lift tiba-tiba menutup. Lampu di dalamnya berkedip-kedip,
dan tombol lantai mulai menyala sendiri. Lift itu kini bergerak ke lantai 12. Danny mencoba menekan tombol darurat, tapi tidak merespons. Ia terkunci di dalam bersama sesuatu yang tidak kasat mata. Saat pintu terbuka, Danny tidak lagi berada di Arjuna Tower. Lorong di depannya tampak suram. Lampunya redup dengan dinding yang penuh coretan merah seperti darah. Udara di sana pengap dan bau busuk menyengat. Tiba-tiba suara langkah kaki bergema. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Danny tidak bisa bergerak. Dari ujung lorong, Ayu muncul lagi. Kali ini tubuhnya terlipat aneh, berjalan seperti laba-laba dengan kepala terbalik. "Kamu mau keluar?" bisiknya dengan suara bergetar. Danny hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Ayu merangkak semakin dekat, mendekatkan wajahnya yang hancur ke wajah Danny. Lalu tiba-tiba lift berguncang keras. Danny tersadar kembali di dalam lift. Pintu terbuka menunjukkan lantai dasar. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar. Di belakangnya, lift perlahan menutup sendiri, dan Danny sempat melihat sekilas pantulan wajah Ayu di kaca pintu lift. Dia masih tersenyum. Keesokan harinya, Danny mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia mencari tahu lebih lanjut tentang Ayu. Dari seorang staf lama, ia mendapat jawaban yang lebih mengerikan. Ayu memang bunuh diri di lift itu, tapi yang tidak diceritakan adalah alasannya. Malam sebelum kematiannya, Ayu menerima telepon dari seseorang yang terjebak di lantai 12. Karena kasihan, ia menolong, dan keesokan harinya, ia ditemukan mati tergantung di dalam lift. Danny merasa napasnya sesak. Apakah itu berarti sekarang giliran dia? Saat ia berjalan keluar dari gedung, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. "Saya terjebak di lift lantai 12. Danny membeku. Tangannya gemetar saat jam di pol. Terobat malam.